Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rehendika Dinata, NPM 22406019. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan saya di sini sedikit menjelaskan ruang lingkup fonologi dan morfologi. Nah, fonologi dan morfologi ini salah satu cabang ilmu linguistik murni, dikarenakan ilmu linguistik itu dibagi menjadi dua, ada ilmu linguistik murni dan ilmu linguistik terapan. Ilmu linguistik murni itu apa-apa aja. Satu, seperti fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada sematik, ada wacana. Sedangkan ilmu linguistik terapan itu ada antropologi linguistik. Nah, antropologi linguistik itu tersendiri membahas bahasa dan budaya, ada psikologi linguistik juga, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke definisi fonologi. Apa sih definisi fonologi? Nah, secara terminologis, fonologi itu berasal dari kata fon yang berarti bunyi, sedangkan logos atau logi yang berarti ilmu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fonologi merupakan ilmu bunyi atau lebih tepatnya adalah bunyi-bunyi bahasa. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya ya. Contohnya ini ya. Ini ada sebuah kalimat. Dani seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Dani seorang sarjana, tapi dia pengangguran ini dapat kita segmentasi menjadi satu satuan kata yang lebih kecil. Contohnya kayak gini ya. Dani seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Bisa kita segmentasi menjadi Dani seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Bisa lagi kita segmentasi menjadi Dani dan seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Nah, dari sebuah kalimat tersebut, kita dapat segmentasi hingga kita sampai pada tataran kata silabel. Dan yang terkecil ialah font. Jadi kesimpulannya apa? Dari contoh tersebut. Nah, jadi adalah sebuah kalimat yang panjang bermula dari sesuatu atau dimulai dari sebuah bunyi yang dirangkai secara khusus dengan bunyi-bunyi yang lain. Nah, itu ya kesimpulan dari contohnya. Nah, untuk fonologi itu sendiri, membagi kajiannya secara garis besar menjadi dua bidang utama. Apa-apa aja? Nah, di sini ada fonetik dan ada fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi itu diproduksi tanpa menghilangkan persoalan makna. Nah, sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Nah, untuk fonetik itu sendiri, dia secara rinci membahas alat-alat ucap manusia atau yang disebut sebagai alat artikulator manusia. Apa-apa aja alat-alat artikulator manusia tersebut. Contohnya seperti bibir, ada lidah, ada gigi, ada rongga, ada mulut, ada lubang hidung, ada rongga hidung, ada langit-langit lunak, ada paru-paru, ada diafragma, ada glotis, ada pita suara. Seperti itu adik-adik ya. Selanjutnya ada tulisan fonetik. Nah, tulisan fonetik ini dirancang untuk memenuhi keperluan fonetik dan biasanya terdiri dari tulisan-tulisan aksara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewadahi setiap bunyi yang terdapat dalam bahasa tertentu. Nah, itu tuh kayak tabel konsonan gitu nah. Tabel konsonan, tabel-tabel vokal. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Tabel konsonan. Nah, ini kan ada tabel konsonan bilabia, ada labiodental, ini ada suara nasal, suara apa ini? Nah, contohnya kayak gini ya cara bacanya nih. Nah, ini ada bilabial P sama B nih. Nah, bilabial P sama B ini ada cara bacanya. Nah, untuk P sendiri cara mengucapannya seperti peh, peh. Nah, berbeda dengan B. B ini beh. Jadi dia peh sama beh. Peh, beh. Bedanya apa?
Nah, kalau bunyi pah ini, dia tuh bunyi voiceless. Kenapa? Yang artinya pita suara kita tuh tidak bergetar. Nah, berbeda dengan bunyi beh. Nah, bunyi beh ini adalah bunyi voice. Dikarenakan pita suara kita tuh bergetar. Sama halnya dengan ini. Dengan ini T sama D ini. Sama tadi seperti peh tadi, dia itu dibaca teh. Kalau yang D ini deh, teh, deh, teh, deh. Nah, itu seperti itu. Kenapa dia dibaca diucapkan teh? Nah, karena dia tuh bunyi voiceless, yang artinya pita suara kita tuh tidak bergetar. Nah, berbeda dengan D tadi, D. Karena dia tuh bunyi voice, dikarenakan pita suara kita tuh bergetar. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, kalau tabel ini tadi, tabel yang saya sebutkan tadi, anu apa alat-alat ucap manusia atau alat-alat artikulator manusia tadi. Ini ada bibir atas, bibir bawah, bibir apa, bla 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 sampai ke mana nih? Nggak tahu. Sampai ke paru-paru. Nah, sekiranya seperti itu contohnya adik-adik ya. Semoga dimengerti. Oke, selanjutnya. Nah, ada fonemik. Nah, pada fonemik tersendiri kita akan membahas mengenai identifikasi atau klasifikasi fonem atau alofon. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ada nih, ada fonem T. Fonem T ini. Nah, jika fonem T ini dikatakan di awal kata, seperti pada kata topi, maka dia dilafazkan bebas. Topi, topi. Dia nggak ada hambatan. Topi, topi. Nah, berbeda dengan fonem T yang ditaruh di akhir kata. Contohnya pada kata buat, buat, buat. Nah, pada kata buat ini fonem T itu terhalang atau terhambat. Jadi kayak buat, 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 buat. Nah, sekiranya seperti itulah contohnya, contoh dari fonemik, gambaran-gambaran contohnya. Oke, setelah itu kita masuk pada materi baru. Ayo. Morfologi. Jika ditanya definisi morfologi itu apa, jadi secara etimologis, morfologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata morph, yang artinya bentuk, logos yang berarti ilmu. Jadi kesimpulannya adalah morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata atau proses pembentukan kata. Nah, seperti itu adik-adik ya. Ada juga yang berpendapat bahwa morfologi merupakan ilmu yang mengenai bentuk-bentuk atau pembentukannya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, itu tuh menurut pendapat para ahli ya. Ini nih definisinya secara umum. Nah, ini juga secara etimologis juga penjelasannya seperti itu. Oke. Terus kita lanjut. Kemudian untuk morfologi sendiri dia membagi kajiannya juga menjadi dua, yaitu ada morfem bebas, ada morfem, ada kata. Nah, untuk morfem adalah suatu satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, sedangkan kata adalah bentuk paling kecil. Jika dibandingkan dengan morfem atau dengan morfem, merupakan kata ini morfem ini merupakan objek kajian terkecil dan kata adalah merupakan objek kajian terbesar. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi morfem ini dia bisa lagi, jadi morfem ini dibagi lagi menjadi dua, ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Contohnya nih, nah aduh halang lagi sama muka bro. Morfem bebas itu adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, contohnya pada kata pergi, pada kata pulang, santai, kebun. Nah, contoh kalimatnya apa? Meja ini dari kayu mahoni. Meja, meja di sini merupakan morfem bebas.
Karena apa? Dia dapat berdiri sendiri. Maksudnya tuh dia apa ya? Dia sudah ada bentuknya gitu. Dia dia nggak perlu imbuhan. Dia nggak perlu afiks kayak kayak imbuhan kayak ber gitu. Dia nggak perlu dia tuh udah ada bentuknya sendiri gitu. Dia dapat berdiri sendiri ya. Begitulah maksudnya. Nah, kalau morfem terikat itu adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, contoh kalimatnya kayak gini. Kapan ya hujan ini akan berhenti? Nah, kata henti di sini merupakan morfem terikat. Kenapa? Karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia harus kalau misalnya dia apa namanya? Dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat, dia harus terikat dengan morfem ber. Morfem ber. Jadi dia berhenti ya gitu dia. Itu salah satu contoh dari morfem terikat. Setelah itu ada morfem. Selanjutnya itu, setelah itu ada 3 proses dalam morfologi. Apa-apa aja? Satu, ada proses pembubuhan atau afiks yang disebut juga dengan afiksasi. Ada juga proses pengulangan atau reduplikasi. Terus ada juga proses pemajemukan atau komposisi. Misalnya kalian nanya, apa sih itu afiksasi? Afiksasi itu merupakan proses pembubuhan atau menambahkan afiks atau imbuhan di awal kata. Kalau reduplikasi merupakan pembentukan kata ulang. Kalau komposisi merupakan penggabungan dua kata sehingga membentuk kata atau membentuk majemuk kata. Sekiranya seperti itu aja ruang lingkup dari fonologi dan morfologi. Jika kalian tertarik, silakan kalian masuk ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan atau juga bahasa dan sastra tuh kayaknya ada juga deh. Sebenarnya linguistik gampang kok, gampang banget. Apalagi fonologi, aduh itu gampang banget. Nah, skillnya kayak gitu. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, bro. Hai guys, di video kali ini kita bakalan bahas tentang pandemi. Makanya kenapa aku pakai masker, karena aku mau nyesuaiin sama tema vlog hari ini. Jangan lupa nonton sampai habis ya, bye! Video apa nih? Video sampah. Alainya nih video. Video nggak jelas. Hapus aja.
Alay banget sih. Dasar konten gak jelas gitu aja diupload. Kayaknya sok banget sih. Video apa Videonya nih? Video alay. sampah. Alaynya nih video. Video nggak jelas. Hapus aja. Alay banget sih. Dasar konten gak jelas gitu aja diupload. Kayaknya sok banget sih. Videonya alay.